pandemic, and what we're seeing is that it's really something that's unprecedented. We've seen huge drops in consumer spending, which in turn has impacted small businesses. Pandemi juga turut menyeret salah satu sektor penopang ekonomi terbesar di Indonesia, UMKM. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Tahun 2020 menjadi masa paling berat bagi sektor ini. Hampir seluruhnya terdampak karena adanya penurunan mobilitas masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kutipan kecil penuh makna. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman, dan tenaga badan daripada kelemahan. Perkenalkan, nama saya Afdikal, finalis kompetisi penelitian siswa Indonesia bidang ilmu sosial dan humaniora. Saya siswa kelas 11 MIPA 3, utusan dari MAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Meneliti itu seru. Virus corona menyebar tidak terkendali dan menyerang berbagai sektor penting, tidak terkecuali sektor ekonomi. Penurunan pendapatan ekonomi terjadi di beberapa negara, begitu juga dengan Indonesia. Untuk menekan angka penyebaran dan kematian akibat virus corona, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan kebijakan ini tidak berdampak mulus dan disambut gembira oleh sektor formal maupun non-formal di bidang ekonomi. Contohnya di sektor non-formal ialah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merasa tercekik dan menjerit karena sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi lantaran kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka harus mengatur strategi yang jelas agar terus dapat bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan fenomena tersebut, saya sebagai peneliti melakukan penelitian yang berjudul Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima di kawasan Waterfront City Pontianak pada masa pandemi COVID-19. Terdapat dua permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah strategi bertahan hidup pedagang kaki lima di kawasan Waterfront City Pontianak pada masa pandemi COVID-19? Kedua, apakah alasan yang menyebabkan pedagang kaki lima masih tetap berjualan di kawasan Waterfront City Pontianak pada masa pandemi COVID-19? Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui strategi bertahan hidup pedagang kaki lima dan alasan apa yang menyebabkan pedagang kaki lima masih tetap berjualan di kawasan Waterfront City Pontianak pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pemulihan data menggunakan terbagi menjadi tiga, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan menggunakan teknik analisis data interaksi milik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Virus corona menjadi sebuah wabah yang sangat merugikan kehidupan manusia dan tidak terkecuali bagi pedagang kaki lima. Berbagai cara dilakukan PKL di Waterfront City Pontianak untuk bertahan hidup selama pandemi COVID-19. Strategi pertama yang digunakan oleh PKL ialah bertahan hidup dengan modal sendiri tanpa bantuan pemerintah. James Scott dalam teori mekanisme bertahan hidup mengatakan, salah satu upaya untuk bertahan hidup yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah dengan berjualan kecil-kecilan. Individu yang memilih berjualan kecil-kecilan dikarenakan kecilnya modal yang harus dikeluarkan dan dapat menekan biaya produksi. Hal serupa juga dilakukan oleh sebagian PKL di Waterfront City Pontianak. Dengan menggunakan modal seadanya, mereka mengadu nasib untuk bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Strategi kedua yang digunakan oleh PKL dengan cara meminjam uang ke sanak saudara. Meminjam uang kepada sanak saudara menjadi opsi kedua yang dilakukan oleh PKL agar tetap terus berjualan di Waterfront City. Hal ini terkadang harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Strategi ketiga yang dilakukan oleh PKL ialah bersahabat dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya nyata yang dilakukan oleh PKL dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, seperti halnya penggunaan masker dalam berjualan. James Scott mengatakan menjalin hubungan baik bersama pelindungnya
merupakan bagian penting dalam mekanisme bertahan hidup. Strategi keempat yang digunakan oleh PKL ialah bermain dengan waktu. Bermain petak umpet dengan petugas Satpol PP menjadi strategi jitu dan hal yang biasa dilakukan oleh beberapa PKL di kawasan waterfront. Menggelar dan membuka lapak jualan setelah Satpol PP pergi adalah salah satu siasat PKL untuk tetap berjualan di masa pandemi. Segala cara telah dilakukan oleh PKL untuk mempertahankan hidupnya. Hidup harus terus berjalan dengan sebuah alasan yang pasti, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan. Hal ini terus dilakukan oleh PKL agar dapat terus menyambung hidup dalam tekanan virus corona dan kebijakan yang tidak kunjung berarti. Penelitian ini begitu menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan, dikarenakan penemuan beberapa pola yang digunakan oleh PKL untuk bertahan hidup, seperti halnya menggunakan modal pribadi, dana dari hasil pinjaman, mematuhi aturan yang diberlakukan pemerintah seperti menggunakan masker, dan bermain petak umpet. Semua itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Jika ingin memakai baju tunik dengan manik-manik, padukan saja dengan rok sebagai bawahannya. Jika penelitian saya ini unik dan menarik, izinkan saya untuk menjadi juaranya. Timah itu digali di bawah tanah. Jika dijual bisa beli rumah mewah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga harapan saya tidak berbuah menjadi kecewa. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf dengan kesungguhan hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.